Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rita Purnasari. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri Bangunrejo 2, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Saya melakukan praktik pembelajaran secara daring dengan menggunakan Google Meet di kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, seperti biasanya jadwal hari ini yang memimpin doa ada Mbak Nurul. Ayo Mbak Nurul, teman-temannya dipimpin berdoa sebelum belajar. Teman-teman, mari kita sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nurul. Semoga pelajaran hari ini bisa kita ikuti dengan baik dan dengan lancar. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira. Kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Ini Bu Rita putarkan videonya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Sip, bagus sekali. Dengan menyanyikan lagu nasional ini, semoga anak-anak bisa memiliki semangat nasionalisme dan juga semangat untuk menghargai jasa-jasa pahlawan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang tekun. Baik anak-anak, pastikan anak-anak sudah melakukan presensi ya. Tadi Bu Rita sudah mengirimkan link di WhatsApp. Nanti anak-anak klik link itu kemudian presensi. Nah, sambil menunggu Bu Rita cek juga Bu Rita presensi, Bu Rita panggil satu-satu. Yang sudah hadir jawab ada Bu, gitu ya. Baik, dari yang pertama Mbak Aira. Ada Bu. Oke, yang kedua Mbak Alifah. Ada Bu. Ya, yang ketiga Mbak Aliza. Ada Bu. Yang keempat ada Mbak Erta. Ada Bu. Kemudian Mas Nirwan. Ada Bu. Lanjut Mbak Nurul. Ada Bu. Kemudian Mas Raka. Ada
Terus Mbak Syafira. Ada Bu. Oh ya sih, berarti semua sudah masuk, sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau ingin mengikuti pelajaran, pastikan anak-anak dalam posisi yang baik di meja dan mendengarkan dengan baik. Selanjutnya, nah ini Bu Rita punya lagu, judulnya Pergi ke Kebun Nenek. Nadanya nanti kita nyanyikan dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Anak-anak bisa semua lagu naik-naik ke puncak gunung? Bisa Bu. Kita menyanyikan bersama. Nah, kita nyanyikan lagu ini setelah hitungan yang ketiga. Oke, sudah siap semua? Sudah Bu. Oke, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Pergi ke kebun nenek bersama ayah ibu dan bersama adikku, lihat Tuhan kau di sana bagus sekali anak-anak. Dengan menyanyikan lagu ini, Bu Rita harap anak-anak bisa lebih semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya Bu Rita di sini ingin bercerita untuk kegiatan literasi. Bu Rita cerita, anak-anak menyimak dan mendengarkan ya. Jadi kemarin itu Bu Rita pergi ke rumah neneknya Bu Rita, makanya itu terus Bu Rita membuat lagu itu. Nah, rumah neneknya Bu Rita itu ada di desa, nak. Di sana Bu Rita diajak jalan-jalan ke kebun nenek. Nah, ternyata di kebun neneknya Bu Rita itu ada banyak sekali tanaman. Tanamannya berupa sayuran dan juga berupa buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan ini ternyata berguna bagi tubuh kita. Anak-anak tahu tidak, kira-kira sayuran dan buah itu dimanfaatkan manusia untuk apa ya? Untuk dimakan. Untuk dimakan. Nah, kalau kita sudah makan sayur dan buah, tubuh kita menjadi bagaimana, nak? Sehat. Sehat. Si pinter. Nah, anak-anak suka makan sayur dan buah tidak? Suka. Karena sayuran dan buah ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, maka di kebun neneknya Bu Rita itu ditanam, dikembangbiakkan begitu. Nah, Rita ingin bertanya, tadi Bu Rita udah nyanyi-nyanyi ya, di kebunnya nenek itu kira-kira ada tumbuhan apa saja tadi? Ada yang masih ingat? Ada? Ada juga kunyit, ada bawang, dan juga ada kan? Fantastik, bagus. Mengapa ya tumbuhan itu dapat bertambah banyak dan tidak habis, padahal manusia itu semua mengkonsumsi itu, tumbuh-tumbuhan itu. Kira-kira kenapa kok bisa berkembang biak? Berkembang biak pinter, iya. Kemudian bagaimana berkembang biaknya, nak? Dengan apa? Pakai biji. Dengan biji, iya. Di materi sebelumnya, materi kemarin, kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan biji. Nah, kalau materi hari ini kira-kira apa ya? Nah, materi hari ini kita akan mempelajari yang pertama, itu mencari ide pokok dan membuat kesimpulan dari bacaan. Yang kedua adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Karena kemarin sudah perkembangbiakan generatif, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran, kita melakukan peraturan kelas dulu, kesepakatan bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tunjuk jari sebelum bertanya, boleh langsung mengarahkan ke kamera di HP atau di laptop, atau dengan tombol angkat tangan. Ya, itu tadi ada yang sudah mencoba, boleh seperti itu. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan jika sudah ditunjuk oleh guru. Oke, setuju anak-anak? Setuju Bu. Setuju ya? Setuju. Iya, terima kasih sudah setuju semuanya. Nah, langkah-langkah kegiatan hari ini itu yang pertama ada membaca cerita. Nanti kita bersama-sama membaca cerita.
Yang kedua adalah mengamati video perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga adalah mengamati cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang terakhir adalah buat laporan hasil pengamatan. Baik anak-anak, jadi ini Bu Rita punya sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Kelihatan nggak ya? Wortel. Ya, wortel. Wortel ini sayuran yang bermanfaat bagi tubuh. Kira-kira manfaat wortel bagi tubuh itu untuk apa, Nak? Mata. Tidak kesehatan mata karena wortel ini mengandung Vitamin A. wortel mengandung vitamin A sehingga wortel ini bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, untuk itu wortel ini dikembangbiakan oleh manusia agar tidak habis dan bisa terus dikonsumsi oleh manusia. Baik, selanjutnya di sini Bu Rita sudah punya teks yang berhubungan dengan vitamin A. Nah, ada yang berani membacakan teks ini? Siapa yang berani? Saya Bu. Oh, Mbak Aliza. Boleh, Mbak Aliza. Sumber vitamin A ada berbagai macam. Aneka jenis sayur seperti wortel, labu, bayam, dan tomat adalah sumber vitamin A. Buah-buahan seperti pepaya, apel, dan pisang juga merupakan sumber vitamin A. Sumber vitamin A yang lain yaitu susu, keju, hati, telur, dan ikan. Ya, sip, bagus. Terima kasih Mbak Aliza. Itu tadi sudah ada bacaan tentang sumber vitamin A. Nah, Bu Rita mau tanya, anak-anak di materi sebelumnya sudah mempelajari tentang kalimat utama. Dari bacaan ini, kira-kira kalimat utamanya apa ya, Nak ya? Sumber vitamin A ada berbagai macam. Sudah bisa semua. Kalimat utamanya adalah sumber vitamin A ada berbagai macam. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokok. Ide pokoknya apa kalau dari bacaan ini? Berbagai macam vitamin A. Iya, berbagai macam vitamin A. Pinter sih, bagus Mbak Aliza. Ya, ide pokoknya itu diambil dari kalimat utama, yaitu berbagai macam vitamin A. Nah, kalau sudah tahu ide pokok, sudah tahu kalimat utamanya, kira-kira kesimpulan dari bacaan ini apa ya, Nak ya? Vitamin A Ada di sayuran. ada di dalam sayuran dan juga hewan. Iya, pinter sih, bagus. Mungkin yang masih bingung itu karena belum tahu ide pokok itu apa sih, kesimpulan itu apa sih. Kalau masih bingung, di sini akan Bu Rita jelaskan. Ya, ide pokok. Ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok ini juga mempunyai nama lain. Antara lain ada pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Itu adalah nama lain dari ide pokok. Kemudian bagaimana cara untuk menemukan ide pokok? Itu yang pertama, anak-anak harus dibaca isi paragrafnya dengan seksama, dengan teliti dipahami isi paragrafnya. Yang kedua adalah temukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya mana, kalimat penjelasnya mana, itu sudah dipelajari dulu di kelas 5. Setelah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, yang ketiga adalah menemukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi kalau sudah ada, kalimat utamanya sudah ketemu, kemudian anak-anak menemukan informasi yang penting dari kalimat utama itu. Nah, itu adalah ide pokok. Baik, ada yang masih bingung atau mau ditanyakan untuk materi ide pokok? Tidak, Bu. Sudah jelas ya, paham? Pinter. Lanjut. Nah, kalau kesimpulan apa sih Bu tadi? Ide pokok, terus setelah itu Bu Rita suruh cari kesimpulan. Anak-anak masih bingung. Oke, kesimpulan itu adalah intisan akhir dari suatu teks. Nah, kesimpulan ini merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah untuk membuat kesimpulan, yang pertama seperti ide pokok, dibaca dulu secara keseluruhan. Setelah itu temukan informasi penting yang ada dalam teks. Informasi penting itu berupa ide pokok, makanya tadi Bu Rita suruh mencari ide pokok dulu, supaya anak-anak bisa menemukan kesimpulannya. Yang ketiga, kemudian hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Kalau di kelas 5 dulu, itu ada kata kunci. Nah, itu kata kunci itu untuk mencari kesimpulan paragraf. Baik, sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Sudah bisa ya. Jadi intinya untuk menentukan ide pokok dan juga kesimpulan, anak-anak itu harus membaca teksnya dulu secara teliti dan juga dipahami, biar anak-anak bisa menemukan ide pokok dan juga kesimpulan. Begitu. Baik, selanjutnya adalah kegiatan pengamatan. Kemarin Bu Rita sudah menyuruh anak-anak untuk menyiapkan 3 bahan yang sudah Bu Rita list ini. Anak-anak boleh pilih 3 yang ada di rumah. Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. coba kita lihat. Katanya sudah disiapkan. Oh iya, Mbak Aliza itu bawa wortel, Mas Nirwan juga ada wortel, ada Mas Raka ada wortel dan kentang, Mbak Alifa punya pisang, wortel, Mbak Aira juga ada pisang.
Ini Mbak Nurul, ada pisang, ada apa lagi tuh nggak kelihatan? Bawang merah sama rumput peki. Ya pinter. Untuk apa sih harus menyiapkan ada wortel, bawang putih, bawang merah, kemudian ini Purita juga punya ubi jalan, terus punya kentang. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang sudah anak-anak persiapkan itu, anak-anak amati, anak-anak lihat kira-kira bahan-bahan ini itu berkembang biak dengan apa ya? Diamati, kemudian anak-anak tuliskan pada buku tulis kalian. Bisa ya? Bisa, Bu. Boleh dikerjakan dari sekarang. Mbak Alifa juga sudah nulis-nulis, mengerjakan. Mbak Aliza juga sedang mengerjakan. Kalau ada kesulitan, misal bingung, boleh ditanyakan ke Purita. Kalian tulis ya, bahan yang kalian siapkan apa? Misal wortel, berkembang biak dengan apa? Gitu. Setahu kalian, yang menurut kalian wortel itu dengan apa ya? Gitu. Jangan takut salah, nanti Purita jelaskan untuk lebih lanjut. Sudah, Mbak Aira sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh sudah, Mas Mirwan juga sudah. Sudah, Bu. Mbak Aliza juga sudah. Mbak Alifa sudah belum? Sudah. Sip, sudah. Mbak Alifa juga sudah selesai. Mbak Nurul sudah? Ini bagus. Mbak Erta sudah juga? Sudah. Sudah, masih ada waktu untuk menyelesaikan pengamatan yang sudah anak-anak lakukan. Sudah selesai Mas Rakasip? Oke, sudah selesai semua? Atau ada yang belum selesai? Sudah ya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang waktunya kuis. Jadi laporan pengamatan yang sudah kalian tulis nanti dicek bersama-sama betul atau tidak cara perkembangbiakannya. Baik, yang pertama pisang. Nah, ini yang bawa pisang siapa? Coba. Oh Mas Raka, baik. Oh Mbak Aira juga, Mbak Nurul juga. Baik, yang mau menjawab kuis ini, pisang itu berkembang biak dengan apa? Oh Mbak Aira, boleh Mbak Aira. Berkembang biak dengan apa ya pisang ini Mbak Aira? Dengan tunas. Dengan tunas. Tunas, iya. Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Semua yang bawa pisang semuanya menjawab dengan tunas. Baik, kita cek benar tidak ya jawaban anak-anak semua? Yeay, benar. Good job, bagus. Jadi pisang ini berkembang biak dengan cara tunas. Selanjutnya, tadi yang bawa rumput teki. Yang bawa rumput teki kayaknya boleh lihat ada yang bawa rumput teki. Siapa tadi? Iya, Mbak Nurul bawa rumput teki. Oke, beri tanya rumput teki. Oh, Mbak Syafira juga. Rumput teki ini berkembang biak dengan apa? Geragi. Mbak Syafira juga jawab geragi atau stolon. Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Sekarang kita cek betul atau tidak ya. Yeay, betul sih. Good job, pinter. Selanjutnya yang bawa kentang. Siapa tadi yang bawa kentang? Ada Mbak Syafira, ada Mas Raka. Oh, Mbak Nurul juga bawa kentang. Baik, siapa yang mau jawab? Kentang ini berkembang biak dengan apa? Mas Raka, ya boleh Mas Raka. Umbi batang. Umbi batang. Ya, ada yang punya jawaban lain? Kira-kira? Tidak. Oh, tidak ada semua. Baik, sekarang kita cek betul atau tidak ya jawaban dari Mas Raka. Yeay, betul, pintar sih, bagus sekali. Selanjutnya, pegagan. Ada yang bawa pegagan tidak ya? Pegagan. Pegagan seperti ini. Ada yang bawa pegagan tidak? Oh tidak, emang iya. Oh itu ada Mbak Aliza. Oh ternyata Mbak Aliza bawa pegagan. Baik. Oh iya pegagan. Diamati itu nyambung ya tanamannya ini seperti punya Purita. Ini nyambung nak. Akarnya nyambung. Nah kira-kira kalau seperti ini berkembang biaknya dengan apa Mbak Aliza? Jawab apa Mbak Aliza pegagan ini? Geragi. Geragi. Coba kita cek jawaban dari Mbak Aliza. Yeay betul sih pintar. Selanjutnya wortel. Yang bawa wortel siapa? Wortel. Oh Mas Raka, Mbak Aliza juga bawa wortel. Mbak Alifa juga bawa wortel. Baik, siapa yang mau jawab wortel ini berkembang biak dengan apa? Oh Mas Raka, pintar nak. Mas Raka, wortel berkembang biak dengan apa? Umbi akar. Ada yang punya jawaban lain? Umbi akar, iya. Umbi akar. Umbi akar, Mbak Alifa juga jawabnya umbi akar. Kita cek jawaban dari Mas Raka dan anak-anak semua. Betul atau salah ya? Yes, pintar, betul sekali. Selanjutnya, bawang merah. Yang bawa bawang merah. Mbak Alifa bawa bawang merah, Mbak Aliza
Mbak Syafira juga bawa bawang merah, kelihatan ya, ini kecil soalnya bawang merahnya Bu Rita ini. Iya, bawang merah ini kira-kira berkembang biaknya dengan apa ya? Jawab, dengan apa Mbak Alifah? Umbi lapis. Oh, Mbak Nurul juga pengen jawab, Mbak Aira juga. Sip, Mbak Aira dan Mbak Nurul jawabannya sudah sama dengan Mbak Alifah? Iya. Iya, sudah sama. Ada yang punya jawaban lain bukan umbi lapis jawabnya? Tidak ya? Tidak. Oke, kita cek betul atau salah jawaban anak-anak. Pintar, betul. Anak-anak semua sudah tahu, berarti ini berarti anak-anak sudah menebak dan melakukan pengamatan terhadap bahan-bahan yang sudah anak-anak persiapkan. Selanjutnya, Bu Rita akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami itu apa sih? Kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Hari ini kita belajar tentang vegetatif alami pada tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan itu adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya bantuan manusia. Jadi perkembangbiakan ini terjadi secara alami dan juga tidak dibantu oleh manusia. Lanjut, macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama itu tunas. Nah, tunas itu apa? Tunas itu adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari induknya. Contohnya ada pisang, bambu, tebu, nanas, dan lain-lain. Itu berkembangbiak dengan tunas. Bagaimana sih perkembangbiakan dengan tunas? Ini Bu Rita ada videonya. Kelihatan ya? Nah, itu tunas dari pohon bambu, tebu, maupun nanas itu tumbuh secara alami di sebelah induknya. Nah, seperti itu. Jadi, pisang, bambu, tebu, dan nanas itu berkembangbiaknya dengan tunas. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya ada geragi atau stolon. Geragi merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Contohnya ada rumput putih, pedagang, arbei, stroberi, dan lain-lain. Di sini Bu Rita juga sudah menyediakan tanaman stroberi, tapi belum ada stroberi. Geragi atau stolon itu seperti ini. Nah, ini dia menjalar ke samping, kelihatan ya. Nah, ini kita ingin dikembangbiakan, bisa ditanam di tanah sehingga akan muncul tumbuhan baru. Di sini ada videonya juga. Nah, itu seperti punya cerita ya, strawberry. Nah, ininya akan ditanam. Nah, begitu cara perkembangbiakan. Akan tambah banyak. Begitu. Tuh, ditanam. Terus, misal ini tadi, yang ini, stolonnya ini, jika sudah ditanam di tanah, kemudian yang menjalar ini dipotong bisa. Kemudian akan tumbuh tanaman baru pada pot yang baru. Jadi akan tambah banyak jika ini ditanam di pot yang baru, di tanah yang baru. Begitu. Baik, sudah paham? Untuk gerasi jalan. Selain stroberi tadi ada pegagan seperti ini udah agak layu ya. Ini pegagan ini tumbuhnya harusnya di air. Ini kelihatan akarnya itu nyambung. Nah, karena apa? Karena sebenarnya ini batang yang tumbuh menjalar, kemudian merambat tumbuh akarnya ini akan membuat tanaman yang baru begitu. Selanjutnya ada umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis itu adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Nah, contohnya di sini ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung. Ini cara perkembangbiakannya begini. Ada umbi batang. Ini Bu Rita juga punya videonya. Umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada kentang. Ini juga contoh perkembangbiakan kentang. Kentang ini sebenarnya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan juga untuk perkembangbiakan. Selain kentang, ada ubi jalar, ada juga talas, ada juga gembili. Ini umbinya, bukan tanamannya. Tanamannya sudah berikan contoh pada video. Lanjut, ada lagi umbi akar. Umbi akar itu apa? Umbi akar itu adalah akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbinya. Umbinya ini akan beralih fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada wortel, lobak. Nah, ini berkembang biak dengan umbi akar. Ketika ini mau dimasak, seperti video, diambil atasnya, kan atasnya biasanya tidak dimasak nih. Atasnya ini bisa ditanam lagi nak menjadi tumbuhan yang baru, bisa tumbuh lagi wortel ini begitu.
Baik. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan, yang belum jelas, belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang Tidak, belum Bu. jelas materi hari ini? Tidak. Tidak. Sudah jelas? Tidak, Bu. Pinter. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya adalah mengerjakan LKPD melalui live worksheet. Linknya akan Bu Rita share di chat Google Meet. Oke, sudah masuk? Jika kebingungan boleh dibantu semuanya. LKPD-nya berbentuk seperti ini. Di halaman awal nanti anak-anak bisa tuliskan namanya, diketik manual, ditulis namanya siapa. Kemudian soalnya yang utama itu mencari ide pokok seperti ini. Nah, diklik saja nanti akan muncul pilihannya, dipilih ide pokoknya yang mana. Kemudian anak tulis kesimpulannya di bawahnya, ketik sendiri kesimpulannya apa, boleh seperti itu. Ini yang LKPD yang pertama. Boleh dikerjakan terlebih dahulu. Boleh dikerjakan, kita kasih waktu 10 menit, dikerjakan mulai dari sekarang ya. Ada yang kesulitan? Bisa ya? Mas Raka bisa? Bu. Oke. Mbak Erta itu kesulitan atau bagaimana? Sudah, Bu. Oh sudah ya. Bisa kalau misal pakai HP mungkin agak kecil bisa dibesarkan. Seperti kalian membesarkan foto atau dikecilkan juga bisa. Kemudian sama perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama menjodohkan menarik garis ya nak ya, ditarik garis, dijodohkan ini ada bambu, berkembangbiak dengan apa, ditarik garis. Begitu seterusnya. Setelah menjodohkan yang perkembangbiakan juga ada pilihan ganda. Anak-anak klik jawabannya di pilihan ganda yang A, B, C atau D. Nah ini ada yang kesulitan? Tidak ya? Bisa semua? Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Aliza sudah selesai? Mbak Davi sudah selesai, Mbak Davi? Sudah, Bu. Ih, bagus, pinter. Yang lain sudah selesai belum? Mbak Syafira sudah. Syafira sudah, Mbak Davi sudah, Mas Nirwan sudah, Mbak Aliza sudah. Mbak Erta gimana, ada kesulitan? Tidak, sudah selesai, Bu. Oh sudah selesai ya, ya sudah masuk Mbak Erta. Baik, sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang waktunya presentasi. Presentasi itu adalah kalian menyampaikan hasil pekerjaan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Baik, ada yang berani presentasi? Saya, Bu. Oh Mbak Aliza, baik, boleh share screen, bisa share screen Mbak Aliza? Bisa. Ya, baik, boleh diperlihatkan hasil pekerjaannya tadi. Sudah kelihatan. Ya, sudah. Hari ini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya mengenai ide pokok dalam bacaan. Untuk yang paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan di garis khatulistiwa. Baik, sebentar. Tadi adakah yang menjawab dengan jawaban yang lain? Tidak, Bu. Jadi berarti saya Mbak Nisa pertama. Sip, Mas Iwan ada di sana, Mas Raka juga. Ya, jadi di paragraf pertama, ide pokoknya itu terletak di kalimat pertama yang ada di awal paragraf. Jadi ide pokoknya adalah Indonesia, negara kepulauan di garis khatulistiwa. Baik, yang kedua di paragraf kedua, Mbak Lisa. Paragraf kedua adalah daratan dengan ketinggian 0 sampai 200 meter dari dataran rendah. Iya, paragraf kedua juga terletak di awal paragraf. Iya benar. Yang punya jawaban lain? Ya, jawabannya dataran rendah terletak dengan ketinggian 0 sampai 200 meter. Jadi bagus. Lanjut di paragraf yang ketiga. Di paragraf ketiga ada di kalimat pertama, yaitu pantai termasuk dataran rendah. Ya, di paragraf yang ketiga itu terletak di awal kata juga pantai termasuk dataran rendah. Ada yang punya jawaban lain? Mas Nirwan sudah sama? Sama. Iya sih, betul sekali. Di paragraf ketiga ide pokoknya adalah pantai termasuk dataran rendah. Lanjut di paragraf keempat. Di paragraf keempat, ide pokoknya adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter disebut dataran tinggi. Ya, di paragraf keempat, Mbak Alisa menjawab dataran tinggi dataran yang terletak lebih dari 200 meter itu disebut dataran tinggi. Ada yang punya jawaban lain? Jawabannya berbeda dengan Mbak Aliza? Tidak, sudah sama. Oke, sip, betul sekali jawaban dari Mbak Aliza. Lanjut kesimpulan dari
Kesimpulan dari teks di atas adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak jenis tanaman. Iya, betul. Jadi kesimpulannya Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki banyak tanaman. Ini gambar dan cara perkembangbiakannya. Ya. Tebu berkembang biak dengan tunas. Bambu berkembang biak dengan tunas. Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Tidak, ya betul sekali. Bambu itu berkembang biak dengan tunas. Lanjut. Yang kedua, rumputnya ini berkembang biak dengan geragi. Rumput teki berkembang biak dengan geragi. Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Tidak. Sudah betul sih, pinter. Lanjut. Yang ketiga, umbi ungu berkembang jalar, biak ya. umbi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Betul tidak anak-anak? Betul. Betul sih, pinter. Lanjut. Yang keempat ada lobak berkembang biak dengan umbi akar. Ya, lobak berkembang biak dengan umbi akar. Betul tidak? Betul. Betul ya sih, pinter. Yang terakhir ada? Yang terakhir ada bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis. Iya, bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis. Betul tidak anak-anak? Jawaban dari Mbak Aliza? Betul. Betul ya sih, pinter. Lanjut. Yang ini yang berdua yang termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu stolon. Stolon adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Betul atau tidak anak-anak? Betul. Betul ya sih, pinter. Nomor 3, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami adalah pegagan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tersebut yang pertama tumbuhan menjalar itu sama dengan berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Jadi yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah pegagan. Betul tidak anak-anak? Betul. Betul iya sih, bagus. Nomor 4 ada yang berani? Mas Raka berani bacakan nomor 4? Ya sih, Mas Raka yuk. Di bawah ini yang tidak berkembang biak dengan cara tunas adalah Ketela pohon, iya. Betul tidak jawaban dari Mas Raka? Betul. Betul iya sih, pinter. Lanjut. Yang nomor 5. Mbak Aliza, lanjutkan. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5. Ya, sudah betul belum jawaban dari Mbak Aliza? Betul. Ya, betul sih, pinter. Ini cukup bagus untuk anak-anak yang berani menjawab dan berani presentasi. Tepuk bagus. 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 Iya, pintar anak-anak semua. Terima kasih Mbak Aliza dan Mas Raka yang berani mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Ya, Bu Rita akan memberikan penghargaan atau hadiah untuk anak-anak yang aktif, anak-anak yang berani menjawab, dan juga anak yang berani bertanya. Nah, rewardnya apa Bu? Hadiahnya apa Bu? Nanti Bu Rita akan kirimkan stiker WA. Nah, stiker WA-nya itu dikumpulkan ya nak ya. Nanti yang paling banyak mendapat stiker WA akan dapat hadiah dari Bu Rita. Baik, selanjutnya kita sampai di kegiatan menyimpulkan kegiatan hari ini. Baik, Bu Rita tanya, hari ini kita belajar apa saja nak? Ide pokok. Ide pokok, apalagi? Kesimpulan. Kesimpulan, pintar. Ide pokok dan kesimpulan, apalagi? Perkembangbiakan vegetatif manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Pintar Mbak Syafira, Mbak Nurul, sip, good job. Nah, selanjutnya tadi ide pokok itu tadi ditemukan setelah kita melakukan kegiatan apa? Membaca cerita. Membaca, iya. Nah, ide pokok itu ditemukan dari kalimat Utama. Iya, kalau sudah menemukan kalimat utama, kemudian dicari informasi penting pada kalimat utama tersebut. Nah, selanjutnya yang vegetatif alami tadi, vegetatif alami yang kita pelajari hari ini apa saja macam-macamnya? Ada? Tunas. Geragi atau stolon, ya, umbi lapis, kemudian umbi Nah, adakah yang mau bertanya atau belum jelas mengenai materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, anak-anak setelah ini mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini akan Bu Rita kirim juga ke chat Google Meet. Nah, itu soal evaluasi boleh anak-anak kerjakan sekarang. Nah, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Itu soalnya hanya pilihan ganda 10 soal. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum jelas,
boleh ditanyakan ke Bu Rita langsung. Atau Bu Rita share di WA juga bisa. Ini link soal evaluasinya. Anak-anak hanya klik pada jawaban, pada pilihan jawaban A, B, C, atau D. Ada kesulitan? Belum ya? Mas Raka? Sudah. Oh, Mas Raka juga sudah selesai, pintar. Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Aliza sudah. Mbak Syafira juga sudah. Ya, sip, bagus. Mbak Aliza dan Mbak Syafira pintar. Baik, sudah selesai semua, Nak? Sudah. Sudah, ya. Kalau sudah selesai, Bu Rita lanjutkan. Nah, selanjutnya Bu Rita akan memberikan PR atau pekerjaan rumah. PR-nya apa? PR-nya yaitu yang pertama, anak-anak amati 3 tumbuhan yang ada di sekitar rumah, kemudian anak-anak tuliskan cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Setelah itu, nanti anak-anak buat cerita dari cara-cara perkembangbiakan tumbuhan 3 tumbuhan yang anak-anak amati, anak-anak tuliskan ceritanya. Paham ya? Paham. Ya, ini dikumpulkan besok. Kalian kalau sudah selesai difoto kemudian dikirimkan di WhatsApp. Nah, anak-anak jangan lupa mempelajari materi selanjutnya yaitu masih tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Boleh dipelajari, dibaca-baca di rumah. Kemudian bisa juga kalau ada materi yang tidak paham ditanyakan ke Bu Rita. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Pokok. Pokok, kemudian apa lagi? Kesimpulan dan juga perkembangbiakan tumbuhan jangka vegetatif alami. Baik, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Senang? Senang. Oh, senang ya. Nah, kegiatan yang paling disukai yang mana, Nak? Menonton video. Menonton video, iya. Yang lain sama menonton video? Iya, Bu. Iya, jadi tahu ya, ternyata tunas tumbuhnya seperti itu. Nah, nilai-nilai apa yang sudah anak-anak dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada nilai apa? Mengerjakan sendiri itu berarti ada nilai? Nilai apa, Mbak Davi? Mengerjakan sendiri, nilai mana? Mandiri, iya. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu berarti ada nilai tanggung jawab pintar. Dan juga ketika anak berani presentasi berarti ada nilai percaya diri. Iya sih. Nah, apa kaitan materi yang sudah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, Pak? Dengan anak-anak tahu cara perkembangbiakan vegetatif alami, jadi anak-anak bisa menanam tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Baik. Selanjutnya kita sudah sampai di akhir pelajaran. Nanti Bu Rita tutup dengan salam, terus dilanjutkan dipimpin doa oleh Mbak Nurul. Setelah itu jangan lupa kita nyanyikan bersama lagu Sayonara. Baik, Bu Rita tutup. Jika ada salah dari Bu Rita mohon maaf. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kalau bisa di rumah saja ya. Baik, Bu Rita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nurul bisa dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Teman-teman, kita berdoa setelah belajar. Terima kasih Mbak Nurul. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Sayonara. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Boleh keluar dari Google Meet. Terima kasih Bu Rita. Ya, sama-sama. Sama Mbak Davi.